Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi ya. Pagi, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pagi, Bu. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya, sehingga kita masih jumpa lagi di kegiatan pembelajaran jarak jauh Sinau Kalijaga Permai Sinau online ya gitu. Nah, pada pertemuan kali ini seperti yang sudah Ibu sampaikan di agenda, kali ini Ibu hanya bertindak sebagai host, nanti akan bertindak sebagai narasumber adalah Bu Anggi. Oke. Sebelumnya Ibu persilakan dulu Bu Anggi untuk memperkenalkan diri kepada anak-anak. Belum Bu Anggi. Kecil Bu suaranya. Jangan ke saya, ke Pak Rufiat aja, ke Belum. Suaranya nggak kedengaran, Bu. Belum. Gimana anak-anak suara Bu Anggi? Jelas tidak? Terdengar jelas? Halo, terdengar jelas tidak? Coba Ibu minta suaranya Zakia yang sudah dimatikan speakernya. Suara Bu Anggi tadi udah terdengar jelas, Nak? Belum, Bu. Masih belum ada suaranya, Bu. Iya, betul. Masih belum ada suaranya. Ya, sip. Assalamualaikum, Bu Dewi. Waalaikumsalam. Selamat datang, Tiffany. Ya, sudah join Bu Anggi? Sudah, Ibu. Oke. Ya, suaranya jelas tuh Bu Anggi. Ya. Oke, silakan Bu Anggi untuk melanjutkan perkenalannya. Tadi belum terdengar ya, Bu ya? Iya, makanya diulang dari awal lagi aja. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Fitriana Anggraini. Kalian bisa panggil Ibu Anggi. Salam kenal. Hai, Bu Anggi. Hai. Oke, senang ya. Senang ya ada Ibu guru baru ya. Oke. Baik anak-anak, kalian tadi sudah mendengarkan perkenalan dari Ibu Anggi yang akan menjadi narasumber kita pada pertemuan kali ini dengan pembahasan sekait dengan agenda di tema 2 yang waktu itu saya tunda. Yang waktu itu Bu Dewi tunda terkait dengan praktik kreasi tari kreasi daerah. Nah, karena Bu Anggi adalah yang pandai di dalam hal praktek tarinya, makanya Ibu undang di kelas 6A sebagai fasilitator sekaligus narasumber yang akan menjelaskan sekait dengan praktek tari kreasi daerah. Ya, anak-anakku udah siap semua ya?
Ya, kalau udah siap, Ibu share dulu untuk PPT-nya. Bu Anggi sudah kelihatan? Iya, Ibu, sudah. Ya. Iya. Ya, sekarang saya persilakan Bu Anggi untuk memulai penjelasan terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, anak-anak. Sekarang bentar, kita akan melanjutkan pembelajaran pada tema 2, subtema 3 ya. Kita akan mengulang tentang materi dari SBDP pada pembelajaran 5 dan 6 yang sebelumnya sudah pernah diajarkan oleh Ibu Dewi dan akan saya lebih perjelas kembali. Bisa dilanjut, Ibu? Nah, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada materinya itu tentang tentang memahami penampilan tari kreasi daerah dan menampilkan tari kreasi daerah. Jadi nanti kalian akan belajar tentang pola lantai dan kalian akan mempraktekkan tari kreasi daerah ya anak-anak. Baik, Bu. Iya. Nah, sebelumnya di sini kan ada pola lantai ya. Pola lantai ini merupakan pola atau denah yang dilakukan seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruangan atau bisa dalam panggung. Nah, pola lantai ini juga bisa dijelaskan kembali, yaitu garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Nah, dari kalian, sebelumnya ada pendapat lain tidak tentang pola lantai? Ada yang mau berpendapat? Iya? Tidak ya? Baik. Nah, di dalam pola lantai ini biasanya itu dilakukan oleh penari tunggal berpasangan atau berkelompok. Tetapi karena lebih menariknya itu untuk pola lantai ini dilakukan untuk berkelompok agar lebih terlihat menarik. Seperti itu untuk pola lantai. Tetapi bisa juga sih untuk ini tari per orang atau tari solo. Ibu bisa dilanjut. Nah, selanjutnya di dalam pola lantai ini ada fungsi dan tujuan. Fungsinya itu fungsi dari pola lantai yaitu untuk menata gerak tarian dan menciptakan kekompakan antar anggota penari, karena di sini bisa dibilang tadi ada tari berkelompok ya, anak-anak berkelompok itu kan lebih dari satu orang. Jadi dengan menguasai pola lantai ini, antar penari itu pasti menjaga kekompakan. Lalu dengan adanya pola lantai, tarian yang disajikan ini akan lebih indah dan menarik untuk ditonton. Tujuannya itu untuk menguasai pola lantai penari akan lebih mudah melakukan perpindahan gerak. Jadi akan lebih mudah untuk seorang penari itu berpindah-pindah gerak dari arena satu ke arena lain. Seperti itu.
ini ya. Sebentar. Nah, iya. Masih loading. Nah, di sini mengapa sih pola lantai itu penting untuk seorang penari kuasai pola lantai tradisional? Yang pertama itu menjaga setiap penari tidak bertabrakan tadi. Jadi dengan menguasai pola lantai mampu menjaga penari agar tidak saling bertabrakan penari satu dengan penari lain. Yang kedua itu membantu penari menentukan gerak selanjutnya. Jadi ketika penari berpindah tempat dari arena satu ke arena lain, maka gerak pun akan berbeda dengan gerak sebelumnya. Lalu penari lebih energik dan menarik. Penari lebih energik ini dengan penguasaan penari, menguasai pola lantai ini, penari mampu membuat tarian lebih menarik dan energik. Selanjutnya, menciptakan kekompakan. Dengan penari ini menguasai pola lantai, maka akan tercipta kekompakan. Lalu, ciri khas suatu tarian. Jadi ada beberapa tarian ini yang sangat mencolok dari pola lantai. Misalnya dari tarian saman, itu berbentuk pola lantai apa, seperti itu. Selanjutnya, nah, di sini ada jenis-jenis pola lantai. Yang titik merah itu digambarkan sebagai orang yang anak-anak, jadi penarinya. Di sini, Ibu mau diklik lagi satu kali. Belum muncul. Di sini ada garis yang lurus dari depan ke belakang, itu kan dinamakan vertikal ya anak-anak. Nah, garis yang berbaris ke samping itu dinamakan horizontal. Dan garis diagonal itu dari berbentuk sudut. Dari misalnya dari sudut sebelah kanan itu kanan depan lalu ke belakang sebelah kiri, sudut sebelah kiri. Ataupun bisa sebaliknya, itu diagonal. Nah, dari jenis pola lantai garis lurus ini maknanya itu kuat dan sederhana. Klik lagi. Ada. Oh ya. Nah, di sini ada jenis pola lantai melengkung ya. Gambar pertama ini adalah pola lantai lengkung keluar. Jadi melengkungnya itu dari depan panggung itu ke luar panggung ya, ke depannya, bukan ke belakang. Kalau yang nomor 3 itu baru pola lengkung ke dalam, itu berarti lengkungannya itu berbentuk U. Kalau nomor 1 itu berbentuk N. Nah, kalau yang kedua ini ada pola lantai lingkaran, berbentuk lingkaran anak-anak seperti ini. Ada gambarnya ya. Lalu yang keempat ini ada pola lantai angka 8. Jadi berbentuk lingkaran depan dan lingkaran belakang. Ini membentuk angka 8. Nah, maknanya ini itu kelembutan dan kegumulaian, lemah gemulai. Nah, di sini ada contoh tarian pola lantai garis lurus. Nah, di sini ada tari saman dari Aceh. Ada yang tahu tari saman dari Aceh ini berbentuk pola lantai apa ya? Ada yang bisa jawab? Silakan dibuka suaranya yang bisa jawab. Horizontal. Oh, besok. Jangan berapa, berarti sama ya. Bisa jawab masing-masing ya. Ya, jam berapa? Coba Tiffany. Jam 9. Tiffany mana? Tiffany, kira-kira
tari sama pola lantai apa ya? Udah nanti kalau enggak. Soalnya yang satunya di bawah. Horizontal. Kalau nggak Horizontal. sekarang Iya, gantian ini kan horizontal. ke belakang. Dan tari serimpi ini berbentuknya apa ya? Vertikal, Bu. Iya, dan tari gending Sriwijaya ini berbentuknya apa ya? Ini tari gending Sriwijaya. Diagonal. Iya, betul sekali diagonal. Nah, ini berbentuk sudut ya, menyedur. Nah, ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Next. Nah, tadi itu contoh tarian tradisional yang berbentuknya pola lantai garis lurus ya. Dan ini adalah contoh tarian pola lantai garis lengkung atau melingkar ya di sini. Di sini ada tarian apa anak-anak? Ada yang tahu? Tari apa ini? Kecap. Cepat. Oh ya, benar sekali. Ini adalah tari kecak. Dari mana ya tari kecak ini? Bali. Dari daerah Bali. Ya, benar sekali. Ini adalah dari Bali. Ini adalah contoh tarian pola lantai garis lengkung yang berbentuk lingkar. Selanjutnya, Ibu. Ya. Nah, di sini ada 3 bentuk penyajian tari. Yang pertama itu ada tari tunggal. Tari tunggal menari secara bersamaan. Pola lantai tari tunggal ini dapat berbentuknya itu bisa horizontal, vertikal, dan diagonal. Contohnya itu ada jaipong dan tari topeng. Selanjutnya ada tari berpasangan. Tari berpasangan ini merupakan tari yang dilakukan oleh 2 orang secara berpasangan ya. Karena berpasangan ini jadi biasanya 2 orang. Nah, tari berpasangan ini dapat dilakukan oleh banyak penari secara berpasangan tetapi. Jadi boleh 8 penari tetapi berpasangan. Berarti kan ada berapa pasangan. Lalu pola lantai tari berpasangan ini dapat berbentuk horizontal, vertikal, dan diagonal. Contohnya itu ada tari payung dan serampang 12. Nah, selanjutnya itu ada tari berkelompok. Tari berkelompok ini merupakan tari yang dilakukan secara berkelompok. Nah, dalam pola lantai tari berkelompok ini dapat berbentuk lingkaran, vertikal, diagonal. Ini berbentuknya itu bisa semua ya anak-anak karena ini berkelompok. Jadi sangat mudah untuk dibentuk. Lalu contohnya itu ada tari piring, tari kecak, dan tari lainnya. Banyak sekali. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Ada yang ingin? Silakan Siapa? anak-anak sampaikan. Oh, tampaknya belum ada Bu Anggi. Jadi kita lanjutkan dengan yang pertunjukan praktek ya. Oke. Iya. Nah, di sini kalian akan mengamati ya video tari yang telah Ibu buat.
Tampak Kak? Tampak ya? Oke, kasih tepuk tangan dulu dong buat Bu Anggi, luar biasa.
Hebat ya, gitu. Nah, alhamdulillah kalian berkesempatan mendapatkan materi langsung dari ahlinya yang bisa menari ya. Ibu memfasilitasi anak-anak kelas 6A untuk bisa mendapatkan ilmunya langsung dari penarinya ya. Oke, silakan Bu Anggi lanjutkan untuk penjelasannya. Oke, di video pertama itu kan tadi ada untuk laki-laki ya. Kalian tahu tidak sih laki-laki. Ini apa? Tari Manuk Dadali itu dari mana? Ada yang tahu? Jawa Barat. Iya, betul dari ya. Nah, tarian untuk Manuk Dadali ini Ibu khususkan untuk laki-laki. Jadi, untuk laki-laki itu nanti tidak menggunakan tari merak. Dan untuk perempuannya itu tadi untuk menggunakan tari merak. Nah, tari Manuk termasuk ke dalam tarian kreasi tradisional murni, dan untuk tari meraknya itu langsung dari tradisional ya. Kalian tahu tidak sih tari tradisional itu apa? Ada yang tahu? Tarian khas dari suatu daerah. Iya, jadi tari tradisional itu tari yang sudah sejak zaman dahulu dan dilakukan secara turun-temurun. Itu adalah tarian tradisional ya anak-anak. Dan itu adalah tadi cuplikan dari videonya. Nah, dari sini ada yang ingin kalian tanyakan tentang tari yang tadi? Barangkali ada yang kurang paham tentang tariannya, atau terasa itu sulit banget Bu, atau bagaimana gitu. Silakan anak-anak. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya Bu Anggi, sekaligus ya, barangkali dijelaskan nanti untuk praktek bagi anak laki-laki berarti adalah tari Manuk Dadali ya Bu? Iya, betul. Sedangkan untuk yang anak perempuan nanti mempraktekkan tari merak. Ya itu, jadi walaupun kalian menari sendiri, nanti pola lantainya harus tetap kelihatan ya Bu Anggi ya. Iya. Coba bisa kalian sampaikan, tadi di tari merak itu tampak sekali loh ya, pola lantai yang digambarkan atau dilihatkan oleh Bu Anggi. Siapa yang bisa mengungkapkan? Silakan Nak. Ayo, Jalva barangkali. Tadi polanya. Iya, terlihat jelas anak-anak tadi ada pola apa saja, coba. Aira. Dari gerakan ke depan itu ada lengkung ke depan, kalau nggak salah tadi membentuk angka 8 ya. Iya. Berarti lengkung 8 itu juga ada, melingkar juga ada ya. Diagonal pun tadi dipraktekkan. Nah, itu tampak jelas. Nanti itu di video ya Bu Anggi ya. Iya. Nah, kalau sudah di video nanti dikirim ke Google Classroom ya. Iya. Nah, kalaupun nanti misalkan sulit kirim ke Google Classroom-nya, itu boleh kalian upload dulu di YouTube. Ya, jadi nanti kamu beri judul praktik tari kreasi daerah, praktik pola lantai tari kreasi daerah, namanya siapa, SD mana, kamu upload di YouTube, kemudian linknya kamu kirimkan ke Google Classroom. Iya. Itu ya Bu Anggi ya? Iya, seperti Ibu. Ibu bentar, Bu. Silakan Jalva. Iya, silakan. Ulangi Jalva.
Halo, Jafar tadi menanyakan apa? Ibu, berarti kita nanti